Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rauda Mabrura, saya dari kelas 105. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada di materi persamaan kuadrat. Mulai dari mencari titik potong sumbu X, mencari titik potong sumbu Y, mencari titik puncak, mencari titik simetri, mencari titik maksimum minimum, dan mencari titik ekstrim. Ayo simak videonya. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya sudah siapkan satu soal. Ini termasuk mudah. Soalnya itu, gambarkanlah grafik dari persamaan Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Nah, jadi di sini kita akan disuruh membuat grafik. Pasti ada dong yang kita cari terlebih dahulu sebelum kita membuat grafik. Nah, jadi yang harus kita cari itu pertama-tama ada titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, lalu grafik. Kita lanjut ke tahap pertama. Tahap pertama itu adalah mencari titik potong sumbu X. Jadi, kalau misalnya kalian mencari titik potong sumbu X, itu ada syaratnya. Syaratnya itu, nilai Y-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi, nanti di persamaan yang ini, kita harus memasukkan atau mensubstitusikan nilai Y itu sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Nah, seperti ini. Lalu, tahap selanjutnya itu kita harus memfaktorkan. Caranya itu 0 sama dengan buka kurung X. Ini kita jangan isi dulu. Karena di sini itu ada dua angka yang harus kita cari. Cara carinya itu cari dua angka yang jika dikali itu akan menghasilkan nilai 3. Dan jika ditambah atau dijumlahkan itu akan menghasilkan nilai min 4. Nah, kita cari angkanya. Jadi, perkalian yang akan menghasilkan angka 3 itu pastinya kan ada 1 kali 3 dan 3 kali 1. Ini sama-sama menghasilkan angka 3. Nah, kita harus menambahkan plus atau minus di angka ini. Pastinya caranya itu kita harus menambahkan min di kedua-duanya, karena kalau misalnya min ketemu min itu akan menjadi min kan, kalau misalnya dijumlahkan seperti kita hutang terus kita menghutang lagi. Jadi kita pakai dua angka yang ini, masukkan ke dalam pemfaktorannya. X dikurang 1 dikurang 3. Nah, seperti ini. Jadi kita udah dapat dua faktor yang harus kita faktorkan lagi. Caranya itu X dikurang 1 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita dapat dua nih. Lalu kita harus menjumlahkan. Kita harus menjumlahkan ini biar mendapatkan hasilnya 1. Berarti ini kita harus pindah ruaskan. Min 1-nya ini kita pindah ruas ke samping kanan. Berarti X sama dengan 0. Karena dia min, dipindah ruas berarti jadi plus 1. X sama dengan 0 ditambah 1 jadi tetap 1. Lalu kita selesaikan yang ini. Nah, kita dapat dua angka nih. Ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Ini adalah titik potong sumbu X-nya. Maka titik potong sumbu X-nya itu ada dua. Ada 1,0 dan 3,0. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu mencari titik potong sumbu Y.
Nah, kalau yang mencari titik potong sumbu X tadi, nilainya itu harus Y sama dengan 0. Ini kebalikannya, karena kita mencari titik potong sumbu Y, maka kita harus membuat nilai X itu sama dengan 0. Oke, kita masukin ke persamaannya. Karena tadi nilai X itu kita ubah menjadi 0, maka Y sama dengan ini X, berarti kita ganti ke 0, pangkat 2 dikurang 4, ini X, kita ganti ke 0 juga, ditambah 3. Nah, ini kita jumlahkan saja. 0 pangkat 2 itu sama dengan 0, lalu min 4 dikali 0, itu pasti hasilnya akan menjadi 0, ditambah 3. Nah, berarti 0 dikurang 0 ditambah 3, pasti hasilnya akan menjadi 3. Nah, kita dapat nilai titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0,3. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu mencari titik puncak atau XP, YP. Nah, jadi pertama-tama tuh kita harus tahu cara menentukan nilai A, nilai B, nilai C dari persamaan ini. Jadi nilai A-nya itu kita lihat aja angka yang di depan X. Angka di depan X ini kan pastinya ada 1 di sini sebenarnya kan. Nah, maka nilai A itu sama dengan 1. Lalu nilai B itu kita lihat di depan X. Nilai B-nya itu adalah min 4. Min 4. Dan nilai C ini adalah 3. Kita mencari nilai XP atau yang biasanya juga bisa disebut dengan titik simetri. Nah, jadi ini tuh punya rumusnya. Rumusnya itu adalah XP sama dengan min B per 2A. Tadi kan kita sudah tahu nih nilai A, B, C-nya. Nih kalian bisa lihat di sini. Jadi tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya. XP sama dengan min B. B-nya itu min 4 per 2 dikali A-nya itu 1. Karena ini min ketemu min berarti jadi plus. Berarti ini kita hilangkan aja, ini jadi plus kan, berarti jadi 4 per 2 dikali 1 itu sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi nilai XP-nya itu adalah 2. Kita lanjut ke mencari nilai YP atau yang bisa disebut dengan titik ekstrim, titik minimum, dan titik maksimum. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanya titik ekstrim, titik minimum, titik maksimum, itu sama aja sama nilai YP. Jadi nilai YP ini memiliki rumusnya itu YP sama dengan min D per 4A. Apa sih D ini? D itu adalah titik diskriminan. Titik diskriminan ini juga dijabarkan lagi menjadi YP sama dengan min dalam kurung B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Kita masukin aja nilai yang sudah kita ketahui ini ke dalam rumus yang ini. YP sama dengan min B. B-nya itu min 4 pangkat 2 dikurang 4 A. A-nya itu 1. C-nya itu 3. Per 4A. 4 dikali A-nya itu 1. Min dalam kurung min 4 pangkat 2. Berarti kan min 4 dikali min 4. Min 4 dikali min 4 itu pasti hasilnya 16. 16 dikurang. Nah, kita lihat di sini 1 dikali 3 itu 3. 3 dikali min 4 itu sama dengan min 12. Per 4 dikali 1 itu 4.
16 dikurang 12 itu hasilnya 4. Karena di depannya ini ada min, kita jadikan min 4 per 4. Min 4 dibagi 4 itu sama dengan min 1. Nah, kita dapat nilai YP-nya itu adalah min 1. Jadi di sini saya akan membagikan cara mudah atau tips mudah untuk mendapatkan nilai YP. Tadi kita sudah dapat bahwa nilai XP-nya itu adalah 2. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih, atau kita substitusikan nilai XP-nya itu ke dalam persamaan yang ini. Persamaannya kan tadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Nah, di sini nilai XP-nya itu adalah 2. XP itu kan sama aja seperti nilai X. Berarti kita tinggal masukin aja nih, Y sama dengan nilai X-nya itu adalah 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali X-nya itu 2 dikali 2 ditambah 3. Maka kita pilih 2 kali 2 itu 4 dikurang 4 dikali 2 sama dengan min 8 ditambah 3. Nah, dari hasil ini itu kita akan mendapatkan nilai min 1. Nah, coba kalian putar lagi ke durasi yang sebelumnya, itu pasti nilai YP yang menggunakan rumus ini itu nilainya adalah min 1. Sama bukan sama nilai yang ini? Kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu membuat grafik. Nah, dari yang tadi sudah kita cari, itu pasti kita ketemukan nilai-nilainya. Ini kita ketahui kan titik potong X-nya itu 1,0. Pasti kalian tahu kan, kalau misalnya yang didahului itu adalah nilai X dulu. Berarti X sama dengan Y-nya itu adalah 1,0. Berarti ini nilai X dan yang ini nilai Y. Nilai X-nya itu adalah 1. Berarti di sini, dan nilai 0-nya itu adalah nilai Y. Jadi di sini. Lalu ada titik potong yang kedua, yaitu 3,0. Berarti nilai X-nya itu adalah 3 dan Y-nya itu adalah 0. Di sini adalah 0 ya. Ini adalah nilai X dan di sini adalah nilai Y-nya. Berarti titiknya ada di sini. Kita lanjut ke titik potong sumbu Y, itu ada 0,3. Nah, berarti nilai X-nya itu adalah 0 dan nilai Y-nya itu adalah 3. Nilai X-nya itu adalah 0 dan nilai Y-nya itu adalah 3. Nah, nilai Y-nya adalah 3. Berarti titiknya itu tepat di sini. Lanjut ke titik puncak. Titik puncaknya itu adalah 2,-1. Nah, nilai X-nya itu adalah 2 dan Y-nya itu adalah min 1. Nilai X-nya itu adalah 2 dan Y-nya itu adalah min 1. Nah, di sini min 1 kan, berarti dia ada di tengah-tengah sini. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita hubungkan saja titik-titik ini. Seperti ini. Ini saya akan memberi catatan juga tentang yang di tahap grafik, yaitu catatannya ini kalau misalnya nilai A itu lebih besar daripada 0, nilai A lebih besar daripada 0, maka garisnya ini akan berbentuk ke atas seperti mangkuk pada umumnya. Jika A lebih kecil daripada 0, maka garisnya ini, lengkungannya ini akan membentuk ke bawah seperti mangkuk terbalik. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ini seperti ini kurang lebih. Oke teman-teman semuanya, jadi kalian sudah tahu kan gimana cara nentuin titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, XP, YP, simetri, ekstrim, maksimum, minimum,
dan cara membuat grafiknya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang melihat video saya, dan semoga kalian mengerti, kalian paham dengan penjelasan saya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat atau kalian kurang ngerti. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.